Makanya saya berpesan pada Anda, jangan larut dalam sensasi yang ada di raga Anda, begitu. Perbaiki pikiran Anda, gitu. Ya, alangkah baiknya Anda menonton video ini sampai selesai. Karena apa? Apa yang saya katakan ini adalah mengandung sebuah ilmu notoati. Karena sakit pikiran sumbernya itu dari pikiran kita, dari hati kita, begitu. Oke, setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik. Tentunya masih membahas seputaran anxiety, psikosomatis maupun asam lambung, dan tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda sehat jasmani, sehat jiwani, dan dilindungi oleh Allah dimanapun kapanpun. Dan yang paling utama, Anda segera lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Jangan lupa BPJS bayar pakai jempol dan subscribe. Oke, kali ini saya akan mengupas tentang tentunya berkaitan dengan sakit pikiran ya. Tapi lebih menarik lagi di sini saya akan memberikan sebuah edukasi pada Anda semua bahwa Anda jangan larut sensasi yang ada di lambung Anda, begitu. Anda selalu larut dalam sensasi di lambung. Ya. Kemungkinan Anda itu begini ya, asam lambung Anda itu bukan hanya faktor makanan saja yang menyebabkan asam lambung itu naik ya. Kebanyakan kalau memang Anda sudah minum obat asam lambung ya, penurun asam lambung, terapi dokter, sudah sekian bulan asam lambung itu tetap naik, padahal Anda sudah menjaga pola makan, saya yakin asam lambung Anda itu berasal dari pikiran Anda, gitu. Nah, di sini pentingnya menata pikiran dan perasaan, gitu. Sekarang mulailah konsentrasi pada penyembuhan pikiran Anda, gitu ya. Nanti kalau pikiran Anda sudah terobati, sudah diterapi, nanti gejala fisik itu akan otomatis mengikuti dengan ketenangan Anda, dengan rileksnya pikiran Anda, begitu. Ya, jadi oke lah, video saya mau ditonton atau tidak. Ini karena apa? Penting saya utarakan di sini. Karena apa? Kebanyakan penderita asam lambung, anxiety, psikosomatis itu terlalu larut dalam sensasi yang ada di fisik. Dan kebanyakan mereka, termasuk saya dulu ya, tidak mau mengamati di psikisnya, di psikis kita. Padahal psikosomatis itu sudah jelas sakit pikiran ya. Asam lambung saja itu faktor yang paling berperan itu adalah pikiran kita, gitu. Jadi perlunya menata pikiran dan perasaan kita, olah rasa, olah pikir, olah hati, olah batin. Nah itu makanya tak henti-hentinya dari awal saya menciptakan channel ini. Ciri khas penyembuhan saya adalah istighfar, zikir, meditasi, relaksasi. Nah, oke lah, Anda sudah istighfar terus, Anda sudah zikir terus, ya itu memang ikhtiar ilahi kita. Nah, ada lagi juga harus diiringi, semua penting, diiringi dengan meditasi, relaksasi. Nah, kebanyakan ini yang banyak sekali disepelekan. Nah, pesan saya, Anda jangan terlalu larut dalam sensasi yang ada di fisik ini ya. Anda obati dulu pikiran Anda, totoati dulu. Kalau orang Jawa itu notoati, noto roso, noto batine, semeleh trimo ing pandum, urip iku kudu urup. Nah itu ya, semoga saja saya bisa belajar notoati lebih detail. Biar apa? Nanti saya akan membuat channel tersendiri, yaitu ngaji roso atau istilahnya sinau noto ati gitu ya.
belajar menata hati gitu. Nah, ini saya akan memberikan sekilas info tentang meditasi ya. Jadi di tubuh manusia itu ya, ingat, di tubuh manusia itu ada 7 cakra. Apa sih cakra itu? Cakra adalah fokus, titik, begitu. 7 cakra yang harus kita itu bersihkan, harus kita jaga. Nah, saya akan memulai ya. Mohon maaf master-master meditasi, mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan ini salah. Mohon maaf karena saya masih taraf belajar, tetapi tidak ada salahnya saya ingin menularkan pada semua orang, begitu ya. Mohon maaf kalau salah, mohon dikoreksi. Nah, sebenarnya banyak cakra, tetapi yang utama adalah 7 cakra yang harus benar-benar kita jaga. Yang pertama itu adalah cakra dasar. Kalau istilahnya itu adalah muladhara cakra atau cakra muladhara. Nah, ini letaknya di tulang ekor ya, meliputi juga anus ya, alat kelamin begitu. Nah, ini adalah cakra yang paling dasar ya, meliputi fungsi pusat dari energi kita ya, energi fisik ya, termasuk menjalar ke kaki. Nah, itu adalah cakra paling dasar atau muladhara cakra gitu ya. Anda boleh mencatat dan Anda silahkan mendengarkan juga nggak apa-apa gitu ya. Kekuatan energi, pusat energi yaitu di muladhara cakra atau cakra yang paling dasar. Nah, kalau cakra ini tidak kita jaga, yaitu kaki ini terasa lemah, terus ya pokoknya ada di sekitar itulah ya itu. Jadi tulang ekor ke bawah termasuk kelamin dan anus gitu. Yang kedua adalah cakra swadhisthana. Nah, Anda catat ya, cakra swadhisthana atau cakra seks. Nah, itu. Letaknya di mana? Letaknya adalah di atas kelamin, di bawah pusar. Nah, itu ya, itu bisa dikatakan cakra seks atau apa? Swadhisthana cakra. Nah, apabila cakra ini tidak Anda jaga, yaitu gangguan seksualitas, terus sakit pinggang dan sebagainya ya, yang letaknya di antara di atas kemaluan, di bawah pusar gitu ya. Itu yang ketiga adalah cakra manipura. Nah, itu adalah letaknya di atas pusar sedikit ya, di sekitar ulu hati itu ya, ulu hati. Nah, itu ya, manipura cakra. Nah, ini adalah cakra pertumbuhan ya, penyembuhan begitu. Anda boleh catat ya. Terus menerima dan mengeluarkan energi ya. Kalau cakra ini tidak kita jaga, yaitu gangguan pencernaan ya, terus metabolisme tubuh itu tidak normal gitu. Itu ya. Jadi ini adalah sedikit pengetahuan aja. Yang keempat adalah anahata cakra ya, atau cakra anahata. Letaknya adalah di jantung ya, di dada sebelah kiri ini ya, atau orang bilang di tengah-tengah dada, tetapi ini karena cakra jantung berarti letaknya di dada sebelah kiri ya, jantung begitu. Anahata cakra ya, di sini ya, di sini ya. Itu adalah cakra yang cinta kasih ya, cinta kasih sayang. Dan ini kalau tidak kita jaga, maka kita itu biasanya akan menjadi orang yang sombong ya, terus munafik begitu dan sebagainya. Itu ya, itu Anda catat ya. Tadi anahata cakra letaknya di jantung gitu ya, dada sebelah kiri no ya. Terus yang kelima adalah visuddha cakra atau cakra visuddha ya, letaknya di leher ya, leher ya, sampai di sini, cekungan leher di sini. Nah, itu ya, di leher sini atau di tenggorokan ya. Ini berhubungan dengan komunikasi ya, energi ekspresif ya, pokoknya istilahnya masalah komunikasi. Nah, kalau ini tidak kita jaga, yaitu tenggorokan Anda bermasalah, komunikasi Anda dengan orang lain itu bermasalah. Nah, itu ya yang perlu Anda pahami. Terus yang keenam adalah
Asna Cakra. Nah, atau bisa disebut adalah cakra mata ketiga, begitu. Nah, yaitu letaknya di sini. Ya. Nah, sekitaran sini, ya, di atas alis naik sedikit, gitu, ya. Atau cakra mata ketiga meliputi penglihatan kita, ya. Nah, kalau ini tertutup atau tidak Anda jaga, yaitu mata Anda bermasalah, kepala sakit kepala, ya, kadang itu sering mimpi buruk dan sebagainya. Nah, ini ya itu. Terus yang ketujuh adalah ini adalah cakra mahkota yang ketujuh, ya, atau Sahasrana Cakra. Nah, ini adalah cakra mahkota, letaknya di ubun-ubun sini. Ya, di ubun. Kalau Anda dulu pernah punya bayi, tentunya pernah punya, ya. Kenapa ini sih? Ini kalau anak baru lahir tulangnya belum tumbuh. Nah, itu yang saya nggak bisa menjelaskan di sini. Belum saatnya saya menjelaskan. Nanti takutnya kalau ini dilihat sama pakar-pakar ilmu Jawa, aku diguyu mengko. Ilmu agak sidik, baru sedikit ilmu saya, ya. Cakra mahkota, yaitu di atas kepala, ya, di sini, ya. Itu adalah milik pemahaman kita, begitu. Kalau ini tidak kita jaga, yaitu kita bisa depresi, sulit berpikir, ya yang berhubungan dengan sakit-sakit pikiran. Nah, itu, ya. Tadi Anda catat, ya, Sahasrana Cakra atau cakra mahkota. Nah, ini cakra yang paling tinggi, begitu. Nah, dalam meditasi itu sebenarnya ada dua meditasi, ya. Sebenarnya ada dua meditasi yang utama, yaitu meditasi konsentrasi. Yang kedua adalah meditasi kesadaran. Nah, terus apa yang harus kita lakukan dari dua meditasi itu? Kita lakukan aja meditasi kesadaran, gitu, ya. Kalau Anda masih mengalami psikosomatis, untuk melakukan meditasi konsentrasi itu susah, ya. Meditasi kesadaran, yaitu gimana sih meditasi kesadaran? Meditasi kesadaran itu yaitu kita sadar, ya, kita menyadari akan diri kita, akan kelakuan kita, ya istilahnya itu introspeksi diri, ya, begitu, itu, ya. Ini sambil mancing saya, jadi ini lihat tuh, mancing sambil mancing, ya, itu, oke. Nah, itu yang perlu Anda ketahui saja. Anda ketahui dulu lah, ya. Anda ketahui dulu. Nanti saya akan menciptakan yaitu meditasi kesadaran, ya, itu. Dan ini, ya, apabila pikiran Anda belum hening, kalau orang Jawa itu belum suwung, ya, suwung. Kalau orang Jawa itu tahu rumah suwung itu rumah yang enggak berpenghuni, sepi, begitu, ya. Selama pikiran Anda belum sepi, belum hening, maka gejala di fisik itu tetap akan ada. Makanya saya berpesan pada Anda, jangan larut dalam sensasi yang ada di raga Anda, begitu. Perbaiki pikiran Anda, gitu, ya. Tapi kebanyakan ini, ya, kalau saya membahas tentang pikiran ini nggak banyak yang minat, itu. Padahal sebenarnya ini yang berperan dalam kesembuhan Anda, begitu, ya. Itu. Nah, sekarang bagaimana kita itu bertahan dengan sensasi itu, bertahan dengan keadaan itu. Nah, ini yang perlu Anda pahami. Apapun yang Anda alami, ya, bagaimana kita bertahan menghadapi itu semua, begitu. Nah, ini saya akan paparkan. Yang pertama adalah, yang pertama dan paling utama ini, Anda dapat menerima apapun keadaan Anda saat ini, ya. Keadaan Anda saat ini, ya, begini. Sudah, terima dulu, ya. Yang penting Anda sudah ikhtiar, baik ikhtiar insani maupun ilahi. Anda sudah berdoa, gitu. Itu yang perlu Anda pahami di situ, ya. Yang kedua adalah jangan menjadi orang yang berpikir keras, tapi jadilah orang yang selalu berpikir cerdas. Nah, tahu nggak maksudnya? Begini, misalkan Anda merasakan sensasi apa, kembung dan sebagainya, Anda berpikir keras, wah, jangan-jangan sakit ini, dan sakit ini. Nah, itu terlalu larut dalam sensasi di fisik. Nah,
berpikirlah yang cerdas, bahwa sensasi fisik yang Anda rasakan itu asalnya dari pikiran Anda. Begitu, yang perlu Anda tahu. Terus yang ketiga, Anda harus selalu menggunakan logika atau rasional dan jauhkan berpikir secara irasional. Ya, misalnya sedikit-sedikit Anda menganggap disantet orang, ya, mimpi buruk seakan-akan itu akan terjadi beneran, ya. Terus apalagi ya, pokoknya yang pikiran yang nggak bisa kita tangkap secara jernih gitu. Nah, jangan berpikir ke arah situ, ya. Nanti mumet Anda, ya, stres Anda begitu. Itu ya, itu perlu Anda pahami ini ya. Ini saking sayangnya saya sama Anda. Terus yang keempat, selalu memahami ya, kebanyakan pikiran akan menjadikan tuh defisit energi ya. Pahami, banyak berpikir itu akan menjadikan defisit energi ya. Akhirnya badan ini menjadi lemah ya. Begitu. Anda terlalu berpikir yang tidak perlu, berpikir yang berat, berpikir apa yang belum terjadi itu sudah Anda pikirkan. Mungkin 20 tahun mendatang Anda sudah memikirkan ke arah situ. Ya itu sih bagus sih, tetapi sebenarnya itu mengganggu psikis kita gitu. Mengganggu pikiran kita yang akhirnya akan melemahkan raga kita. Gitu. Itu yang perlu Anda pahami ya. Jadi ya itu, jangan banyak pikiran. Memang manusia kok Pak, gimana nggak banyak pikiran? Ya memang saya tahu, tetapi bagaimana kita bisa mengendalikan pikiran itu? Kalau kita berpikir sudah jauh, sudah was-was, sudah langsung astagfirullahaladzim, subhanallah, Allah yang mengatur. Yang penting sudah berusaha, sudah berdoa, begitu saja ya. Saatnya Anda noto hati ya, itu. Terus yang kelima, selalulah menjadi jiwa yang tenang di saat keterpurukan. Nah, apapun yang Anda alami, tenang. Karena apa? Orang yang tenang dalam menghadapi masalah apapun, itu masalahnya akan segera selesai. Gitu. Tenang. Coba Anda misalnya dibentak-bentak orang, tenang saja, sudah, tenang saja. Energi mereka itu terserap, ya, habis karena mengumpat Anda tenang saja, jangan balas. Misalnya mereka marah-marah, Anda membalas juga dengan marah-marah. Sama saja itu adu energi. Sudah, biar energi mereka itu yang mengumpat Anda, yang memarahi Anda, itu hilang, terserap. Justru Anda yang akan mendapat energi, begitu. Ya, memang ada perpindahan energi, ada. Itu adalah dalam bentuk apa itu ya? Gelombang-gelombang itu ada perpindahan energi, jangan salah. Dan itu akan saya bahas nanti kalau saya sudah menjadi guru spiritual. Tentunya spiritual bukan dalam hal Islamia ya, karena saya kalau masalah agama belum begitu menguasai ya, begitu. Yang keenam, pahami sakit Anda itu dikarenakan ya Tuhan menyuruh Anda itu untuk tirakat. Tirakat itu apa sih? Kebanyakan orang mengira kalau tirakat itu ya puasa. Ya benar, puasa. Bukan puasa menahan lapar dan dahaga saja, tetapi menahan omongan, ya, menyaring pendengaran, ya, tingkah laku. Ya, tirakatnya itu adalah yaitu menjaga tingkah laku, menjaga bicara kita, jangan mendengarkan hal-hal yang buruk, ya, sering mendengarkan sholawat itu lebih bagus, ya atau tidak? Nah, terus menahan nafsu ini, ya, nafsu birahi, nafsu seks, begitu, ya, itu. Nah, itu pahami itu. Anda disuruh itu. Coba Anda sakit ini selalu berpikir terus, ya, terus tingkah laku tidak Anda rubah, terus sering gibah, sering ya begini-begini. Nah, itu Anda nanti tidak tirakat, ya. Tuhan itu ngasih sakit Anda, ya, ini sama-sama belajar ya. Saya juga masih belajar ya. Belum tentu saya juga sudah bisa melakukan ini, belum tentu ya, itu tapi saya akan berusaha. Nah, itu disuruh tirakat, termasuk pola pikir Anda disuruh tirakat. Makanya berpikir itu ya yang
ya yang gampang-gampang ya. Ingat ya, orang yang selalu menghindari yang susah-susah itu adalah orang yang pandai. Begitu, jangan salah loh ya. Terus yang ketujuh, saatnya Anda itu mendahulukan kebutuhan daripada keinginan ya. Ingat, dahulukan kebutuhan Anda daripada keinginan Anda. Jangan kemerungsu kalau orang Jawa gitu. Misalnya tetangga beli apa, wah saya juga harus beli ini dong, beli ini ya. Tuh ya, sudah Anda hilangkan. Terus yang kedelapan adalah menjauhkan dari sifat putus asa ya. Itu kalau Anda sudah begini, lebih baik mati saja saya. Udahlah, saya udah nggak ada harapan lagi. Nah, itu sama saja Anda memberikan sugesti buruk di diri Anda, di pikiran Anda, di jiwa Anda. Itu ya. Pahami ya. Yang kesembilan adalah tetap ikhlas dan sabar. Tidak perlu saya terjemahkan. Yang ke-10 adalah pasrahkan diri Anda hanya pada Tuhan. Yang penting Anda sudah berusaha, sudah berdoa. Hasilnya itu Allah yang akan menentukan. Gitu. Oke ya. Nah itu ya. Noto hati. Saatnya noto hati. Noto hati ya. Menata hati, menata pikiran ya. Biar jiwa ini tenang. Itu. Jangan kemerungsu, sudah berpikir sewajarnya saja. Oke? Nah, salam saya dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.